Nah, itu dari syaitan. Anak mencoba menjebak kita dengan perbuatan sunat agar kita jatuh dalam perbuatan dosa yang besar. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, apabila khatar itu sesudah ijtihad dan taat Anda, kita habis membaca zikrullah, kita habis membaca Al-Quran, kita habis membaca salawat, timbul geritik hati hendak melakukan sesuatu kebaikan. Misalnya kita membaca zikir 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niat membaca 1000 aja. Niat dari awal hendak membaca la ilaha illallah 1000. Baca tuntung 1000, tuntung 1000. Timbul di hati. Jika salawat sebulan sedikit dibaca, nah di hati nih, jika tambahi salawat lagi, nah itu dari Allah tuh, itu dari Allah. Kenapa? Karena imbah kita zikir, imbah kita taat, timbul geritik hati. Nah, jika baca salawat, nah itu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang berjuang melawan nafsu karena mencari keridhaanku, tentu aku menunjuki jalanku kepada mereka. Walladzina tadaw zadahum huda. Artinya orang-orang yang memperoleh petunjuk itu akan ditambahi petunjuk oleh Allah. Kalau khatar itu datang permulaan, maka khatar itu menurut kebiasaan adalah dari malaikat. Kalau khatar itu datang pada permulaan, misal kita kada ada imbah berbuat taat, kada ada imbah berbuat maksiat, imbah makan, untuk makan hati hendak jangan baca Quran sedikit, nah itu dari malaikat yang menyarankan kepada kita. Jadi kalau kita imbah taat hendak pulang, itu dari Allah. Sebagian ulama ada mengatakan bahwa amal ibadah yang kita lakukan apakah itu diterima di sisi Allah atau terhenti, diterima kada, ditolak kada, atau ditolak. Nah, kita misalnya sembahyang kita ini bisa ditolak Allah, bisa terhenti, menunggu langkah-langkah berikutnya, terhenti, diterima kada, ditolak kada. Ibarat kita mau unjuk map tuh ke pimpinan, dibuka sidin kada, disarahkan dibulikakan sidin kada. Nah, ada yang ditolak. Nah, jadi orang mau unjuk surat langsung bulikakan suratnya. Nah, saya pun unjuk surat, dibuka sidin, dibaca sidin. Nah, ada yang unjuk surat, nasin des meja, dibuka kada, dibulikakan kada. Nah, kayak itu juga amal ibadah kita. Mengetahuinya apabila kita melakukan ibadah, misalnya kita membaca, kita bisa berzikir 1000 sehari, atau kita tahajud di malam hari, tahajud malam ini, malam esok kulir tahajud, kulir barat tahajud, malam esoknya parah. Ini satu alamat bahwa tahajud yang dahulu itu ditolak Allah. Kita berzikir hari ini 1000, esok parah. Nah, itu satu alamat bahwa zikir nang semalam itu Allah kada berkenan. Sebabnya apa? Kalau orang nang diterima Allah itu ibadahnya, diterima Allah ibadah itu selalu istiqamah, selalu mudawamah, bahkan semakin bergairah, semakin nyaman atau semakin bertambah. Itu Al-Quran mengatakan walladzina tadaw zadahum huda.
kan tadi orang-orang yang memperoleh petunjuk itu akan ditambahi petunjuk oleh Allah. Kita berzikir hari ini 1000, esok 1000, lebih bergairah lagi, esoknya lebih nyaman lagi. Selalu ada pertambahan kenyamanan zikir atau pertambahan jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa zikir-zikir dahulu itu diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita membaca zikir 1000 hari ini, esok tetap 1000. Hati kayak semalam aja, benyaman kada, bertambah kada, berkurang kada. Esoknya berzikir ya kayak itu pulang, kada ada pertambahan semangat, kada ada merasa kelezatan, apalagi menambah zikirnya kada juga 1000 tuh bang. Nah ini pertanda bahwa zikir-zikir dahulu itu masih tawakuf, masih belum lagi diterima Allah, belum ditolak pun kada. Ini masih menunggu langkah kita berikutnya. Bila berikutnya kita dapat hidayah dari Allah, kita bisa semua sekaligus diterima oleh Allah, nah sekaligus. Bila sampai seterusnya itu ada hal-hal yang memang kelakuan kita kurang bagus, akhlak kita kada baik, bisa dihapus, ditolak oleh Allah kesemuanya. Nah, jadi itu tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Kalau kita mengetahui, kita baca Quran hari ini sahjuz, atau 3 lembar umpamanya, baca 3 lembar, apakah diterima Allah atau kada 3 lembar yang baca, lihat gini isuk. Bila kita baca pulang ini 3 lembar tambah nyaman, nah batin semalam itu ada harapan diterima Allah. Isuknya baca pulang 3 lembar lebih nyaman lagi, bahkan 3,5 lembar umpamanya, nah berarti menunjukkan yang semalamnya diterima pulang oleh Allah. Jadi setiap kali kita imbah berbuat taat, ada geritik hati pulang untuk berbuat taat, itu tandanya Allah memuliakan kita, tandanya Allah sayang kepada kita. Yang ketiga, kalau khatar itu ada hubungannya dengan i'tikad dan amal-amal batin, maka khatar itu dari Allah. Ini ada geritik hati, tapi untuk perkara-perkara batin. Ada geritik hati, misal ikam jaka hati itu berisihi lagi, hati ikam itu hendaknya dilatih lagi. Nah itu urusan batin ngarannya, itu biasanya dari Allah. Jika berkaitan dengan amal-amal zahir, maka khatar tersebut dari malaikat mulhim, itu biasanya. Karena malaikat mulhim itu tidak mengetahui apa yang ada di hati manusia, menurut pendapat sebagian ulama. Adapun khatar baik yang datang dari syaitan, syaitan mau juga nyuruh kita berbuat baiknya. Nggak kisah kita malam tadi, syaitan menyuruh kita wara, padahal kebanyakan dosanya jadinya. Adapun khatar baik yang datang dari syaitan adalah karena hendak menarik kepada perbuatan jelek, supaya anak keturunan Adam semakin banyak kejelekannya. Jadi itu sudah jelas kalau kita ada geritik ke hati nih, hendak melakukan satu ibadah nang sunat, tapi banyak banget bahayanya. Ini bisa haram, bisa haram, bisa haram. Nah itu sudah dari syaitan sudah. Syaitan menggerakkan kita untuk sunat, menggawe yang sunat. Tapi bila kita kada waspada, bila kita kurang ilmu, bisa keharam karena jadinya. Nah itu dari syaitan, hendak mencoba menjebak kita dengan perbuatan sunat agar kita jatuh dalam perbuatan dosa yang besar, seperti bersikap wara malam tadi. Nah